Jembatan darurat yang dibangun buat nyelamatin korban bencana diduga bautnya malah dicopot paksa, teman-teman. Kami juga tidak menyangka ada orang sebiadab ini ya, terus terang saja. Memang kami pikir masyarakat sedang bencana ya, ini baut-bautnya dibongkar. Perkara baut sampai membuat jenderal geram dan jenderal tidak bisa tidur semalaman memikirkan masalah baut. Dan ini menyangkut image-nya Aceh. Saya, mak-mak Aceh, mewakili warga Aceh, ini menyangkut image Aceh. Jadi kita meminta, kalau memang kasus ini sudah dicurhat ke publik, diungkapkan siapa dalangnya, siapa pelakunya, sehingga kita tahu. Karena ini bukan persoalan baut, tapi persoalan marwah. Bangsa ini kita saling bantu, saling tolong-menolong, supaya mereka tuh yang terdampak bencana benar-benar bisa mendapatkan bantuan dan bisa segera kembali pulih gitu loh. Bukannya melakukan hal-hal yang seperti ini hanya untuk menjatuhkan kinerja orang-orang yang sudah susah payah di sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air. Dimanapun kalian berada, semoga kalian selalu dalam kondisi sehat walafiat. Berjumpa lagi dengan saya di Gaspol Update. Kami bukanlah buzzer pihak manapun, kami hanya menyajikan keputusan ada di tangan Anda. Teman-teman, ini ada video yang menurut saya cukup menarik ya, yakni tentang kabar yang sangat mengejutkan ya, sekaligus juga mengandung kelucuan dan bikin geleng-geleng kepala. Yaitu jembatan yang dibangun oleh TNI secara cepat di Aceh, tiba-tiba saja bautnya pada hilang. Kalau hanya satu baut saja yang hilang atau lepas ya, maka ya Pak bisa diduga gitu loh. TNI memang lupa memasangnya atau terlepas karena guncangan. Tetapi jika serombongan baut yang lepas, maka patut diduga ada pihak yang sengaja ingin melakukan sabotase, kan begitu ya logikanya. Tetapi ini menurut saya sih sabotasenya sudah tidak beradab, teman-teman ya. Karena jembatan ini dilalui oleh manusia, oleh kendaraan-kendaraan berat, sehingga jembatan ini berhubungan dengan keselamatan jiwa manusia. Nah, pernyataan seorang jenderal TNI ya, yang membahas terkait raibnya baut-baut tersebut langsung direspon oleh emak-emak Aceh ya, yang sepertinya tidak terima. Dia meminta agar jenderal TNI tersebut menyebutkan siapa yang melakukan sabotase dan meminta agar yang mencuri tersebut ditangkap ya kan. Enak kalau ngomong ya kan. Ntar ditangkap katanya TNI arogan. Gimana ini maksudnya ya? Nah, bagaimanakah videonya dan bagaimanakah respon netizen? Mari kita tonton bersama. Kemudian mari kita komentari bersama di bagian akhir video. Ini dia. Jembatan darurat yang dibangun buat nyelamatin korban bencana diduga bautnya malah dicopot paksa, teman-teman. Kami juga tidak menyangka ada orang sebiadab ini ya, terus terang saja. Memang kami pikir masyarakat sedang bencana ya, ini baut-bautnya dibongkar. Bahkan KSAD Jenderal Maruli sampai bilang ini biadab. Jelas teman-teman kita itu kan sekarang ngejar target pembangunan jembatan Baile di Aceh, Sumut sampai Sumbar. Biar apa? Biar cepat selesai. Biar bantuan logistik pun bisa segera masuk ke berbagai wilayah di sana. Semua akses kebuka lagi gitu loh. Tapi pas kondisi darurat kayak gini, diduga ada oknum yang tega melakukan sabotase, teman-teman. Bukan cuma jembatan, sebelumnya gue pun juga pernah ngebahas kasus di Aceh. 14 kabel trafo PLN hilang dicuri maling. Ini jelas bukan kriminal biasa. Ini udah ngebahayain nyawa siapapun semua, teman-teman. Kan kita tahu gitu loh, pemerintah, aparat, relawan, sipil saling kolaborasi. Bahkan update terakhir yang gue dapet ya, 10-an lebih jembatan udah selesai. Dan lainnya lagi dikebut juga. Jangan sampai kerja keras ini rusak gara-gara oknum gak bertanggung jawab alias sabotase. Kita perlu juga kolaborasi buat antisipasi sabotase kayak gini, teman-teman. Share juga video ini ke teman-teman kalian tuh siapapun, bahwa kita sedang ngawal pemulihan di Sumatera. Nah ya, kita memang harus kolaborasi. Segenap elemen bangsa ini harus
bersatu untuk melawan sabotase semacam ini. Karena sabotase semacam ini pasti terorganisasi ya, ada aktor di belakangnya. Karena tidak mungkin di daerah bencana seperti ini sabotase dilakukan orang per orang di daerah. Tidak mungkin, pasti mereka orang per orang di daerah ini adalah ujung tombak, ada aktor intelektual di belakangnya. Nah, siapa kira-kira jika memang baut ini itu murni dilepas sabotase, bukan lepas dengan sendirinya. Karena menurut saya kalau lepas dengan sendirinya kayaknya hil yang mustahil ya. Lanjut. Ya, ini baut-bautnya dibongkar. Mana yang berikutnya? Ini jadi terlihat itu berpindah. Ya, nanti kalau ada yang perlu lihat fotonya, nanti saya kasih. Jadi dalam kondisi begini pun masih ada kelompok-kelompok orang yang mau bisa dikatakan arahnya kepada pemerintah. Pak Jenderal, ungkapkan saja Pak Jenderal, supaya tidak menimbulkan praduga prasangka yang tidak dibuktikan. Saya pikir untuk sebuah negara yang kuat, untuk mengungkapkan, menunjukkan ke publik ini bukan hal yang sulit. Apalagi hari ini Pak Jenderal curhat di media nasional. Dan ini menyangkut image-nya Aceh. Saya, emak-emak Aceh, mewakili warga Aceh, ini menyangkut image Aceh. Jadi kita meminta, kalau memang kasus ini sudah dicurhat ke publik, diungkapkan siapa dalangnya, siapa pelakunya, sehingga kita tahu. Karena ini bukan persoalan baut, tapi persoalan marwah, persoalan harga diri Aceh. Kita sedang musibah, kita sedang proses pasca pemulihan, terjadi framing berita begini, ada kelompok ini, ada kelompok itu. Seakan-akan kan jahat sekali kita. Jadi kalau memang ini real, betul ada pelakunya, dan ini yang pelaku itu, misal terbukti dari bangsa Aceh, dari warga Aceh, kita tanyakan juga secara terbuka di publik. Apa dasarnya mereka melakukan ini? Yang hari ini jembatan ini merupakan akses yang sangat penting untuk masyarakat, akses untuk menghidupkan perekonomian masyarakat. Dan kita juga sama-sama tahu kondisi proses pembangunan jembatan itu saat dikawal ketat. Dan ini bukan area sepi, bukan daerah sepi, daerah yang dilalui oleh orang-orang yang banyak. Bagaimana prosedur lepas baut ini? Jadi kami masyarakat Aceh juga, kalau memang ada yang terbukti juga kami mendukung untuk diproses secara adilnya. Karena masalah ini masalah keumatan, masalah masyarakat, masalah hajat hidup orang. Yang hari ini di Takengon itu masyarakat bahu-membahu, gotong royong membangun jembatan darurat dari bekas-bekas kayu itu ya, yang orang tebang itu mereka ambil untuk mereka bangun jembatan. Ini udah ada jembatan, kok bautnya yang konon katanya itu dilepas. Siapa yang lepas? Ini menyangkut marwah Aceh. Iya. Barusan kita menyaksikan ya, mama bisa nggak ini disebut mama rempong ya? Wah, ya itulah pokoknya ya. Yang sepertinya kurang begitu terima. Ini bukan persoalan baut ya katanya. Ini persoalan marwah Aceh. Tapi ini fakta Bu, ya kan? Tadi itu sudah ada videonya di bagian depan, makanya saya sajikan ya di bagian depan tadi. Ada video, ada gambarnya, itu jembatan yang dibangun oleh TNI secara darurat ya. Saya yakin ini yang membangun adalah Zeni Tempur gitu ya. Karena memang Zeni Tempur itu bagian membangun jembatan ya. Nah, dibangun secara cepat, darurat, demi kepentingan warga, tiba-tiba hilang. Nah, Ibu marah-marah seolah-olah merasa tertuduh. Ya faktanya seperti itu Bu, faktanya memang bautnya hilang. Ibu mau marah gimana? Terus meminta agar TNI menyebutkan siapa yang menyabotase, kemudian disuruh menangkap. Kemarin aja penindakan sedikit represif terhadap oknum anggota GAM yang membawa bendera sambil konvoi. Itu bagaimana reaksinya orang Aceh? Ya kan? Mencaci maki TNI yang katanya arogan, yang katanya beginilah, yang katanya begitulah.
Apalagi hanya orang yang mencuri baut ketika ditangkap, nanti ujung-ujungnya kriminalisasi. Aduh, lanjut. Lu udah ngeliat berita ini belum? Di mana Kasat TNI Pak Maruli Simanjuntak tuh menyampaikan adanya orang-orang yang berusaha mensabotase jembatan Beli yang dibangun secara kilat sama pemerintah kemarin untuk bisa membantu mobilitas masyarakat, terutama yang terdampak bencana di Aceh. Nih, lihat dulu videonya. Dalam kondisi ini kita harus kompak. Bernegara kita harus kompak. Dalam kondisi kompak pun ini masih ada orang yang berusaha mensabotase jembatan Beli kita. 2 hari yang lalu mungkin ada ditayangkan ininya, dibongkar baut-bautnya. Ya. Kami juga tidak menyangka ada orang sebiadab ini ya, terus terang saja. Memang kami pikir masyarakat sedang bencana ya, ini baut-bautnya di. Karena ada orang yang mensabotase jembatan Beli yang dibangun secara kilat sama pemerintah itu, baut-bautnya dicabut. Ini harus diketahui dulu ya, jembatan darurat itu dibangun, itu tumpuannya, kekuatannya itu bukan pada beton ataukah pada besi-besi sanggaannya itu aja, tapi dari sambungan-sambungan boltnya itu loh. Nah, kalau misalnya boltnya ini dilepas, disabotase, ini kan bisa membahayakan orang-orang yang melintas di sana, yang melakukan mobilitas di sana. Mobilisasi pun nantinya akan bantuan dan apapun itu bisa terhambat. Keselamatan masyarakat, aparat, juga relawan, itu jadi taruhannya di sana. Kenapa sih mesti harus berlaku yang seperti ini? Dan sabotase kepada kinerja pemerintah ini nggak cuma baru sekali ini terjadi ya. Kemarin itu PLN kabelnya dicolong, sehingga listriknya padam lagi. Hal-hal seperti ini kan hal-hal yang nggak diperlukan saat ini loh. Ini keadaan bencana, ayo harusnya kita satu bangsa ini kita saling bantu, saling tolong-menolong, supaya mereka tuh yang terdampak bencana benar-benar bisa mendapatkan bantuan dan bisa segera kembali pulih gitu loh. Bukannya melakukan hal-hal yang seperti ini hanya untuk menjatuhkan kinerja orang-orang yang sudah susah payah di sana. Jadi ayolah, masyarakat juga yang ada di media sosial gitu ya, berikanlah support kepada siapapun yang bekerja di sana dan masyarakat di sana untuk bisa segera pulih. Dan serius deh, hal-hal yang kayak gini nih jahat banget dan benar-benar harus diberantas segeranya. Iya, jahat banget dan benar-benar harus diberantas ya dengan segera. Tetapi sekali lagi, TNI itu dilematis di wilayah Aceh ya. Sedikit melakukan tindakan katanya arogan ya. TNI tidak pernah sembuh sejak dulu arogan. Ya kan, Aceh sekarang bukan DOM lagi, bukan daerah operasi militer. TNI tidak boleh sewenang-wenang. Pemenang penguasa sah di Aceh adalah GAM. TNI harus tunduk dan patuh kepada GAM. Jadinya dilematis ya. Di saat TNI, Polri dan berbagai stakeholder pemerintah itu memberikan bantuan gitu ya kepada saudara-saudara kita yang terdampak banjir, membersihkan lumpur, membangun jembatan. Oknum-oknum yang presiden-presidenan itu ya kan, merdeka-merdekaan itu malah konvoy, teriak-teriak. Nah, coba bayangin, serba repot. Dibangunin jembatan, dicolong bautnya. Nggak dibangunin jembatan, katanya pemerintah tidak peduli. Kocak emang ya. Lanjut. Halo Syara, perkara baut sampai membuat jenderal geram dan jenderal tidak bisa tidur semalaman memikirkan masalah baut. Tapi bagaimana tentang illegal logging, legal logging yang dikasih akses di daerah hutan lindung? Yang hari ini salah satu faktor terjadi bencana banjir ini proses illegal logging dan legal logging yang menebangkan pohon-pohon yang udah bernomor, pohon-pohon yang ditebang yang dilindungi oleh negara ke wilayah penduduk sampai menghancurkan rumah penduduk, menghilangkan mata pencarian penduduk, bahkan sampai hari ini ada penduduk atau warga yang belum ditemukan jasadnya. Kalau masalah baut Jenderal geram, yang perkara manusia Jenderal, perkara manusia dalam bahasa Indonesia jika translasi Aisyara menyanyi, kalau itu masalah Jenderal geram, ini nggak mesti harus jenderal yang konferensi pers di istana. Ini perkara kecil. Hari ini aparat penegak hukum harus geram terhadap perusahaan-perusahaan yang sudah merusak hutan, terhadap perusahaan-perusahaan yang penebangan kayu ilegal, yang hari ini dia harus hadir bertanggung jawab terhadap kondisi korban banjir. Waduh, inilah ya yang menurut saya perlu dikomentari emak-emak macam kayak gini.
bukan persoalan menyampaikan aspirasinya yang tidak boleh ya. Setiap orang boleh menyampaikan aspirasi, tetapi menurut saya aspirasi emak-emak asal Aceh barusan ini lebih dekat pada nyinyiran ya. Tidak terima ketika walaupun ya sang jenderal ini tidak menyebutkan nama, tidak menuduh siapapun, ya kan? Sang jenderal hanya menyatakan bahwa baut ini ada yang menyabotase, bautnya itu dilepas-lepas, ya kan? Dan itu adalah tindakan yang tidak elok. Tetapi mama-mama ini seperti semacam tersinggung begitu ya. Dia merasa bahwa seolah-olah marwah Aceh dipertaruhkan. Ya gimana nggak dipertaruhkan, jembatannya ini di Aceh ya kan, bukan di Israel. Kalau di Israel yang jelas yang mencuri orang Israel. Nah kalau di Aceh masa yang mencuri orang Papua, kan tidak mungkin juga. Dan lagian bukan persoalan baut. Kalau baut itu di toko besi banyak ya, di toko baut itu banyak, di bengkel-bengkel banyak seperti yang Anda pegang itu. Bukan itu persoalannya. Ini baut jembatan ya. Kalau jembatannya itu sampai roboh, ambruk, maka nyawa yang melayang. Jadi paham sikit lah. Inilah ya, menurut saya orang-orang yang harus disikapi dengan bijak. Nah, tapi kalau kelamaan terus-terusan begini ya makan hati juga ya kan. Tapi terserah teman-teman lah ya, bagaimana menyikapinya. Lanjut. Jadi terus saya semalam tidak bisa tidur, saya memikirkan ini karena saya pikir orang sebiadab ini luar biasa ya. Jembatan Bailey di Sumatera disabotase, bautnya pada hilang. Kalau baut pada hilang diganti, bukan curhat di media. Yang kedua, biar nggak hilang lagi, suruh pasukan Bapak patroli di sana 24 jam. Jagain. Jangan malah bilang, saya nggak bisa tidur memikirkan ini. Lah, Bapak bintang 4, jenderal ya. Pasukan banyak, sumber daya banyak. Ngapain curhat? Ini menunjukkan kelemahan TNI. Motivasinya apa konferensi pers kayak begini? Mau mengingatkan si pelaku? Udah jelas pelakunya biadab, nggak punya kemanusiaan. Ngapain diingetin? Harusnya ditangkep langsung, nggak usah diinget-ingetin. TNI loh ini. Nangkep maling baut aja nggak bisa, apalagi melindungi negara. Justru statement kayak gini, curhat di media kayak gini, malah memperburuk ya. Netizen nggak ada yang percaya, masyarakat nggak ada yang percaya ini sabotase. Pasti dibilangnya ini skenario TNI, ini drama. Ini penggiringan opini, memperbaiki citra segala macam, kan gitu kan. Jadi tolong Bapak Jenderal lebih cerdas, lebih smart ya. Malu sama bintang 4 di pundak. Iya, inilah anak abah ya kan. Anak abah ngapain lo? Masih di rumah aja. Nggak usah bacot di rumah ya. Kalau nggak mau memberikan bantuan, nggak usah banyak bacot. Ini sang jenderal dari TNI ini bukan sedang curhat, tapi menyampaikan, dan menyampaikannya bukan kepada media tetapi dalam rapat, ya kan? Rapat koordinasi. Ya memang harus disampaikan apa kemajuan yang sudah dicapai dan apa kendala yang dihadapi dan hambatan-hambatan yang ada di lapangan. Itu sudah lumrah dan wajar disampaikan dalam sebuah rapat koordinasi. Ini bukan mengeluh atau curhat. Paham nggak kau itu? Beda dengan abah. Abah itu nggak rapat, nggak apa, ngomong di depan kamera. Ya macam kayak kau ini, ya kan? Otak dengan bacot lebih duluan bacot. Ya, bagaimana menurut kalian? Keputusan ada di tangan Anda. Silakan tulis di kolom komentar. Baik Anda yang setuju maupun yang tidak setuju dengan isi konten ini. Sebelumnya saya memohon maaf ya jika dalam penyajian konten ini ada kata-kata yang menyinggung, kurang tepat penggunaannya, atau ada data yang dianggap keliru atau salah. Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita jumpa lagi di lain video. Salam NKRI.